Halo sahabat subscriber Kurniawan Awan, kali ini kita akan berada di episode 3 faktor yang mempengaruhi kenapa Mahalona itu menjadi transmigrasi terbaik ya. Karena saya juga kebetulan punya keluarga dan pernah ke sana, dan saya bisa membandingkan dengan transmigrasi lain seperti yang saya alami di transmigrasi Konawe. Ya, kali ini sangat cerah ya teman-teman. Tuh, karena kemarin tuh selalu hujan, dan kali ini saya memantau tanaman saya ya, saya tuh menanam cabai ya teman-teman. Tuh bisa dilihat itu, bisa dilihat itu. Yang pertama, ini yang paling penting jika teman-teman ikut transmigrasi itu. Yang pertama itu ekonomi sudah berputar. Jadi ekonomi di sana itu sudah berputar teman-teman. Dibandingkan dengan Konawe itu masih jauh ya dibandingkan dengan Mahalona. Di Mahalona itu teman-teman di sana itu sudah ada ekonomi berputar seperti merica. Di sana itu teman-teman lokal rajin, beda dibandingkan teman lokal yang ada di Konawe ini. Nah, di Mahalona itu sangat rajin teman-teman. Nah, sangat rajin, dia tuh menanam merica. Di sana tuh ada merica. Di sana memang tempat merica karena tanahnya tuh agak ada pegunungannya, ada ratanya, dan tanah sana tuh merah teman-teman. Tanah merah tuh rada-rada kurang subur ya, dan itu cocok untuk merica gitu loh. Di sana banyak saya pekerjaan, dan menurut saya suatu hal yang bagus untuk teman-teman jika ingin ikut transmigrasi dibandingkan dengan tempat lain seperti Konawe. Nah, seperti di tempat saya ini tidak ada pekerjaan ya teman-teman ya. Jika teman-teman memang basicnya kerja, basicnya kuli, di sini tidak ada pekerjaan gitu dibandingkan dengan di Mahalona. Terus yang kedua, akses jalan. Perlu diketahui teman-teman, di sana itu akses jalan sangat bagus. Di sana tuh ada jalur duanya ya. Sedangkan jalan yang mengarah ke SP1, SP2, SP3, 4 sampai 5, 6. Karena saya pada tahun 2020 saya pernah ke sana. Di sana itu jalannya lebar mungkin 4 meter ya. 4 atau 5 meter tuh dilebarkan memang jalannya. Meski belum aspal teman-teman, tetapi jalan di sana itu keras gitu loh. Tidak lunyu kayak di sini. Di sini tuh lembek sekali tanahnya ya dibandingkan dengan di situ, di Mahalona. Nah, di Mahalona itu menurut saya jalannya itu tembus sampai ke kota. Nah, karena saya pernah ke sana dan naik mobil pun bisa teman-teman. Jika teman-teman ingin pergi belanja di kota, di sana itu ada Wondula teman-teman ya, namanya Wondula. Di situ adalah pasar besar. Di Mahalona juga ada pasar, cuma kan namanya daerah transmigrasi belum terlalu ramai ya. Tetapi di sana sudah lumayan cukup berputar ekonomi. Jadi saya ini lagi ngecek lahan ya teman-teman. Tuh, ini lahannya. Jadi saya setiap pagi tuh mengecek lahan. Ya, bagaimana kalau orang transmigrasi pasti begitu ya. Nah, di Mahalona juga selain jalan bagus, di sana tuh tanah rata teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman, apakah bagus di Mahalona? Bagus. Terus apa sih kelebihannya? Yaitu seperti saya bilang tadi. Tetapi kelebihan selanjutnya itu adalah di sana tuh tanah rata teman-teman. Tidak di sini. Di sini tuh ada gunung. Nah, tuh gunung itu. Sampai di sana tuh gunung. Nah, itu di sana, di sini kebanyakan gunung teman-teman, dan kebanyakan jurang ya di sini karena daerah Konawe ini banyak daerah pegunungan gitu. Jadi itu juga termasuk faktor. Karena teman-teman di Jawa pastinya, karena saya juga berasal dari Jawa, di Jawa itu pasti rata-rata tanah tuh rata ya teman-teman. Kecuali teman-teman pernah merantau ke Kalimantan, Sumatera atau lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya di di Jawa itu tanah rata. Dan kebanyakan teman-teman di sini yang KO karena dia tidak bisa menganalisa atau beradaptasi dengan lingkungan di sini gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini tuh harus ada pagar ya. Nah, di sini harus mager teman-teman. Beda di Mahalona. Di Mahalona itu bagus ya. Karena tidak usah perlu mager. Kita di sini harus perlu biaya ini. Nah, ini kawat duri per rollnya itu 120. Itu masih di kota ya. Kita belum bawa ke sini. Kalau dibawa ke sini tuh aksesnya menurut saya ya, bikin mahal ongkirnya gitu loh. Nah, di sana itu sudah berputar ekonomi, dan kami di sini tuh menanam sawit teman-teman. Tuh, menanam sawit. Jadi teman-teman yang mungkin transmigrasi ke Konawe ya beginilah kami di sini ya.
beda dengan di Mahalona. Karena saya juga pernah ke sana dan punya keluarga di Mahalona. Saya punya keluarga di Mahalona itu di SP6 ya. Mungkin ada teman-teman dari Mahalona melihat video ini gitu. Nah, beda lagi dengan Kalimantan. Nah, kalau di Kalimantan itu tanah itu gambut teman-teman ya. Ada yang tanah gambut, ada yang tanah pasang surut gitu loh. Karena juga saya punya teman Jawa di sini yang cerita bahwasanya di sana itu sulit untuk menanam. Karena kalau menanam itu kok tanah gambut itu harus dikeringkan, digunduk gitu ya. Digunduk, dia tuh harus dikeringkan baru bisa ditanam. Kalau tidak itu tidak bisa. Tetapi katanya kalau sawit itu lebih subur lagi teman-teman di sana ya. Kalau sawit. Nah, kalau di Mahalona itu, kalau teman-teman keluar dari Mahalona mengarah ke Wondula atau ke Sorowako, di sana itu banyak sawit. Di sana tuh banyak sawit. Dibandingkan di sini itu belum ada penanam sawit. Ini hanya program dari kami aja ya, karena kami itu punya pengalaman di bidang sawit. Nah, tapi di sana yang ekonomi berputar tuh merica teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nanam merica itu bisa di sana, di Mahalona. Karena di Mahalona lahan 1 dan lahan 2-nya itu rata teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin bertani, basicnya tani, di sana juga dicetakkan sawah gitu loh. Di sana dicetakkan sawah di Mahalona itu. Nah, tetapi kekurangannya itu hanya tanahnya teman-teman ya. Tanahnya tuh rada kurang subur. Dan menurut saya di sana itu karena mungkin ada kandungan nikel gitu ya. Di sana kan daerah tambang teman-teman ya. Nanti sebentar kita akan membahas di faktor ketiganya. Di sana tuh banyak daerah tambang. Nah, di sana itu tanah merah dan berpotensi untuk terjadinya nikel gitu loh. Untungnya Mahalona itu jauh dari daerah pertambangan. Jadi itu menurut saya tidak akan sengketa dengan pemerintahan, dengan pihak pertambangan gitu, pihak tambang. Karena di sana itu ada sengketa juga teman-teman. Dan di mana ya, kayaknya di dekat Sorowako itu ya, saya lihat beritanya bahwasanya masyarakat itu ingin mengambil alih tanah itu tapi tidak bisa karena tanah itu sudah menjadi tanah perusahaan tanpa sepengetahuan masyarakat gitu. Jadi yang ketiga, ini yang paling penting teman-teman, yang ketiga. Faktor yang ketiga itu adalah peran pemerintah gitu. Jadi saya salut di sana karena saya juga cukup mengetahui daerah Luwu Timur itu. Di sana itu pajak tambang tuh sangat besar teman-teman ya. Pajak PT Vale Nikel itu. Di sana itu Vale. Di sana itu Vale dan pajak itu dikelola dengan baik gitu loh. Jadi teman-teman dari Transmigrasi Mahalona itu sangat kerasan, betah gitu loh. Dibandingkan kami di sini kalau jaduk sudah tidak ada, kebanyakan orang-orang tuh KO teman-teman ya, dibandingkan dengan di Mahalona. Nah, di sisi lain di sana itu lebih diperhatikan karena memang kompleks perputaran ekonomi di situ. Nah, kalau teman-teman pernah ke Mahalona atau akan transmigrasi ke Mahalona, nah di Mahalona itu perempatan tembus mengarah ke Morowali gitu loh. Morowali itu tempat pertambangan terbesar yang ada sekarang di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tengah. Jadi perempatan itu kalau teman-teman nanti ketemu perempatan pasar itu, kalau lurus itu mengarah ke Morowali, belok kiri itu mengarah ke SP6, belok kanan itu mengarah ke SP1. Itu sepengetahuan saya karena saya pernah ke Mahalona. Nah, itu di pasar teman-teman, jalur 2-nya tuh besar. Dia pakai jalur 2 meskipun masih batu. Dia pakai jalur 2. Beda dengan kami di sini. Di sini kami kayak semacam masih lorong ya. Masih lorong dan jalannya pun masih buntu. Nah, teman-teman kalau transmigrasi ke Konawe sebenarnya banyak sekali kekurangan di sini. Termasuk peran pemerintah yang tidak ada, dan kami di sini cukup kesulitan dalam bertani karena ada hamanya ternaknya orang lokal, hamanya itu sapi di sini. Beda dibandingkan di Mahalona itu lebih tertib. Nah, di sini kan seharusnya ada undang-undang ternak ya. Nah, teman-teman ada yang komen bisa nggak dipotong itu. Di sini akan menjadi konflik teman-teman kalau kita merusak atau membahayakan ternaknya, karena di sini orang lokal itu lebih berkuasa dibandingkan orang Jawa. Dibandingkan di sana di selatan itu banyak orang Bugis. Nah, orang Bugis itu lebih fokus ke pekerjaannya dan tidak rese teman-teman ya. Nah, itu contoh. Nah, ini lahan saya. Ini alhamdulillah sangat cerah matahari nih. Biasanya kemarin tuh hujan-hujan ya tuh. Tuh. Ini sawit saya nih. Ini umur setahun teman-teman. Tuh. Nah, kalau teman-teman kesini ke Konawe kita akan bikin program sawit.
Tapi kalau teman-teman ingin menanam lain tidak apa-apa juga. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman.